nama aku Kansa Syalalia, temen-temen sebagai aku Kansa. Udah kenal. Aku masih 17 tahun, jadi panggilnya nggak usah Kak. Silakan langsung kita sambut aja Bongke. Tepuk tangan lebih meriah buat kamu. Sabtu 1 Juli 2023. Perjalanan kali ini saya dan tim berkesempatan untuk menghadiri sebuah acara anniversary di salah satu gunung yang berada di Bogor. Gunung yang memiliki ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut ini bernama Gunung Kuta. Berlokasi di Cibadak, Sukamakmur, Bogor, Gunung Kuta ini terkenal dengan spot area campnya yaitu Bukit Wanapa. Untuk acara kali ini merupakan anniversary Gunung Kuta yang keempat dengan menghadirkan beberapa pendaki yang cukup legendaris dan tak asing lagi, yaitu ada Kang Bongkeng, Kansa, dan juga Mbak Pita Landra. Sore sebelum pendakian, saya ditemani dengan Mas Ari melakukan persiapan packing untuk di pendakian nanti. Tepat pukul 5 sore, kami pun bergegas melajukan kendaraan kami dari Bekasi menuju Sukamakmur, Bogor dengan menggunakan sepeda motor. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam, akhirnya kami pun tiba di base camp pendakian Gunung Kuta tepat pukul 7 malam. Oke, akhirnya kami tiba di base camp pendakian Gunung Kuta dan malam ini ada acara anniversary. Kebetulan banyak banget pendaki, sangat rame. Dan gimana Mas Ari? Jos banget ya? Mantap. Mudah-mudahan meriah, sukses selalu. Wah, buat sukses, Gunung Kuta. Sukses selalu buat Gunung Kuta. Di sini juga dipenuhi beberapa pendaki dan terdapat mobil ambulan bila mana terjadi insiden yang tidak diinginkan. Setibanya di base camp, tanpa berlama-lama kami pun bergegas untuk memulai trekking menuju Bukit Wanapa. Oke, dikarenakan di base camp mulai penuh, kita akan mendaki duluan karena kemungkinan di atas juga penuh untuk mendirikan tenda. Udah lama nggak ke Gunung Kuta, gimana Mas Ari? Mantap Mas, ini pas banget dengan anniversary Gunung Kuta. Kita ini si jejak psikopat ikut meramaikan. Dan nanti ntar ada Kang Bongkeng ya menemani malam ini sebagai bintang tamu. Oke, sekarang kita tiba di Gapura Utama pendakian Gunung Kuta dan kita akan lanjut tanpa beristirahat. Gaskeun Mas Ari. Ayo lanjut. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 10 menit dari base camp, akhirnya kami pun tiba di pos 1. Baik guys, ini emang hari ini doang ya registrasi sini ya? Iya, hari ini doang spesial. Spesial. Hari ini registrasi. Pakai telur. Pakai telur. Pakai kopi nanti di atas. Biasanya di BC. Berapa bang registrasi bang? Sinteko. Pakai kopi nanti di atas. Hari berapa bang registrasinya? Satu orangnya 30.000 ya, itu dapat parkir. Oh, 30.000. Biasa ya, perwakilannya satu orang, jumlah anggotanya berapa, alamatnya dari mana, nomor handphone berapa, jumlah kendaraan. Oke, sip. Setibanya di pos 1, kami pun bergegas untuk melakukan registrasi dengan cukup membayar 30.000 untuk satu orang. Setelah kami membayar registrasi, perjalanan pun kami lanjutkan kembali dengan jalur melewati aliran sungai kecil serta sedikit menanjak
mengawali perjalanan kami untuk menuju pos 2. Mantap, jalurnya Mas Ari gimana Mas Ari? Ya baru Mas. Ini udah dibenerin sama pihak ini pengelola nih. Ya, Lumayan lah. lumayan lah. Jos. Setelah melewati aliran sungai, jalur pun kian berubah dari menanjak seketika menjadi landai dengan didominasi kebun kopi dan juga singkong di sepanjang jalur menuju pos 2. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 12 menit dari pos 1, akhirnya kami pun tiba di suatu gubuk yaitu pos 2. Untuk pos 1 menuju pos 2 kurang lebih 12 menit dan kita akan ngaso sejenak karena badan mulai panas. Gimana Mas Ari? Ngebul. 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 Sesaat kami sedang beristirahat, kami pun berjumpa dengan Kang Adai dan juga salah satu tim Basarnas yaitu Bang Lutfi. Kita ketemu dari apa Bang ini Bang? Ya, dari Potensi SAR Basarnas. Nah, Basarnas yang ya. organisasinya dari Kecamatan Tangguh Bencana di Kecamatan Jonggol. Ya. Sehubung diundang ke mari untuk diperbantukan standby medis dan siaga SAR di lingkungan area pendakian Gunung Kuta. Wah, mantap. Semangat Bang. Semangat. Setelah istirahat dirasa sudah cukup, perjalanan pun kami lanjutkan kembali dengan tujuan utama yaitu Bukit Wanapa. Di tengah perjalanan menuju Bukit Wanapa, kami pun berpisah dengan Bang Lutfi dengan melalui jalur yang baru dan kami pun melalui jalur yang lama. Sampai ketemu di atas ya. Lewat jalur lama. Kang, semangat Kang. Kita lewat jalur lama nih, nyobain nih. Mantap. Kang ya. Yuk. Yuk. Oke, kali ini kita mendaki Gunung Kuta melalui jalur yang lama. Jalurnya gokil, nanjak terus. Mantap. Mengawali langkah perjalanan kami di jalur lama, kami pun disambut dengan tanjakan tiada henti serta semak belukar yang menjulang tinggi yang mulai menutupi jalur pendakian. Gokil jalurnya, nanjak terus, lewati perkebunan singkong. Mantap. Jalurnya rapet, asruk-asrukan. Gokil. Mantap. Gokil, jalurnya gokil. Woi. Serah. Buat rame aja ya. Ayo. Kang Adai. Ya. Jalurnya mantap gokil. Itulah jalur lama Kuta. Oke, akhirnya kita tiba di Bukit Wanapa melalui jalur yang lama nih bersama Kang Adai ini. 12 menit doang. Cepet daripada muter ke sono lumayan makan waktu. Cuma jalurnya gokil, asuk-asukan. Mantap. Sekarang kita sampai dan akan mendirikan tenda. Santai aja dulu kita. Terus jejak kita, jejak Psikopet. Setibanya di Bukit Wanapa, kami pun bergegas untuk mendirikan tenda dengan suasana malam yang cukup ramai kala itu.
Oke, sekarang kita tiba di Bukit Wanapa nih bersama Kang Aday nih. Kita ngopi santai Kang Aday. Sambil nikmatin musik. Sambil nikmati musik acara di pendakian kota. yang keberapa nih? Yang keempat. Yang keempat. Kita ngopi nih santai sama Kang Aday nih. Sebuah hal yang bisa yang biasa kita lakukan. Wow. Bang. Masalahnya udah lama ya. Dan kita harus dengan singkat waktu melakukan hal-hal. Kita ngopi sambil menikmati musik. Setelah kami mendirikan tenda, acara pun dimulai dengan live musik dengan pengunjung yang cukup antusias kala itu. Dan juga sebuah musik tradisional Karinding menemani hangatnya suasana malam yang mulai dingin. Setelah live musik dan Karinding telah selesai, acara pun dilanjut dengan kedatangan Kansa yang mengisi acara malam itu. Oke, silakan Kak Kansa. Tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pertama-tama kenalin, nama aku Kansa Shalalia, temen-temen sebagai aku Kansa. Aku masih 17 tahun jadi panggilnya nggak usah Kak. Adek aja ya. Ini panggilnya Dede aja. Dede Kansa. Pertama-tama aku senang banget bisa ketemu teman-teman semua di sini. Sama ngucapin juga happy anniversary yang keempat untuk Gunung Kuta, semoga sukses terus. Seven Summit Indonesia, dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Seven Summit Indonesia ada 7 gunung tertinggi di 7 pulau di Indonesia. Aku diawalin dari Semeru di tahun 2014, lalu lanjut ke Gunung Kerinci di Sumatera, Rantai Mario di Sulawesi, Binaya di Maluku, Rinjani di Lombok, Bukit Raya di Kalimantan, dan terakhir ditutup di tahun 2017 Kartens Pyramid di Papua. Host ekspedisi Elbrus aku waktu tahun. Wow. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Sekalian follow Instagram Kak. Sini. Oke. Diperkenalkan diri dulu dan dari mana? Oh, subhanallah. Selamat datang, kawanku. Adik. Ini jadi nanya nggak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Aday. Saya dari Sentul. Jadi mau bertanya sama Teh Kansa, mungkin kita pernah diskusi dan 2 kali ketemu ya. Pas peresmian apa namanya? Make Padi Kesit. Jadi maaf ya, ini semoga bukan bagian dari kesombongan. Jadi saya buka beberapa gunung. Pertanyaan ini ditujukan kepada saya. Gunung-gunung ya di bawah 1000 lah. Jadi pertanyaan itu, kenapa Kang Aday itu buka-buka jalur pendakian? Jadi seperti itu tuh malah merusak ekosistem, dan banyak pendaki juga yang apa namanya tidak peduli, akhirnya banyak sampah. Nah, untuk Teh Kansa, bagaimana pendapatnya? Itu aja mungkin pertanyaan saya, Teh Kansa. Bagaimana pendapat Teh Kansa dengan saya membuka-buka jalur pendakian yang sehingga mengakibatkan ekosistemnya rusak,
terkadang aturan yang hutannya alami jadi rusak, banyak sampah. Mungkin itu Tekansa. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Ya, mungkin dari aku sedikit aja. Dari opini aku, asal resmi dari mungkin udah ada dari apanya ya, pokoknya izin-izin sudah resmi, legalitasnya sudah aman, itu boleh. Cuman kalau kita kayak asal ngebuka jalur yang emang masih nggak jelas gitu loh statusnya, mendingan jangan dulu. Karena jangan dulu. ya mungkin dari Ayah boleh mau nambahin? Boleh ya, silakan. Mungkin Ayah Ya, dengan ini pengalaman sosialnya. Memang beda zaman ini, beda zaman. Kalau zaman dulu kan tidak seperti sekarang. Ya. Kalau zaman dulu memang kita dilatih di medan-medan alam yang ada jalurnya. Ya kan? Di alam dulu seperti itu, dibuka jalur untuk berlatih navigasi daratnya, berlatih dalam survivalnya. Kalau sekarang kan, kalau ada yang buat jalur sedikit, nanti komentarnya kan ilegal. Ya kan? Netizen langsung menyerang seperti itu. Kedua juga sekarang sudah ada pengurus ya, dari Taman Nasionalnya, dari BKSDA-nya gitu. Jadi memang sekarang harus lebih hati-hati ya kan, karena memang zaman sudah berbeda. Lebih baik memang ikuti apa yang sudah ketentuannya, ikut aturannya. Kemarin kita sempat juga buat jalur di Halimun Selatan, itu izin dulu ya, izin dulu sama Taman Nasionalnya, dikasih karena kita tujuan ekspedisi penelitian, akhirnya mereka juga terlibat. Ini memang penting untuk bisa saling koordinasi nih terhadap siapa yang mengurusi gunung tersebut, siapa pemilik gunung tersebut lah. Misalkan kalau nggak ada Taman Nasional ya BKSDA, atau memang masih hutan hutan alami ya, misalnya hutan adat masih ada, jadi memang harus ada izin. Ini penting, jangan sampai kita nanti apa yang kita lakukan itu berdampak kepada kerusakan hutan tersebut. Saya rasa itu aja sih. Oke, siap ya. Tapi ya kalau misalkan itu bertentangan dengan aspek sosial, atau itu lebih baik ditunda kah? Atau mungkin memang dilanjut terus tanpa ada aspek sosial yang dipikirkan? Semisal kita mau membuka pendakian atau membuka jalur, tapi dari aspek sosial atau masyarakatnya sendiri kurang mendukung. Kita sudah punya legalitas, sudah punya perizinan, tapi aspek sosialnya ya termasuk masyarakat tadi itu kurang berkenan. Pertanggapan Ayah seperti apa tuh ya untuk Ya itu tantangan tersendiri tuh, tantangan sendiri ketika memang sosialnya kurang mendukung. Sebenarnya kan semua kegiatan ini dampaknya adalah kebermanfaatan terhadap masyarakat ini ya, bukan hanya ke alamnya tapi ke masyarakatnya. Ini sangat penting nih. Makanya Kansa kalau ke naik gunung itu harus bermanfaat kepada masyarakat lokal ya, itu bermanfaat. Dia harus datang memberikan bantuan, dia datang menggunakan porter dan sebagainya, menggunakan ojek dan sebagainya, itu bermanfaat bagi mereka karena ekonominya akan ada. Bukan sekedar datang kita nikmati alam, kita posting, kita senang, tapi masyarakat tidak apa-apa. Ini penting nih buat kita para pendaki gunung untuk bisa berbagi juga dari sisi bahwa kita hadir untuk memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat. Malam pun semakin larut, acara pun semakin meriah dengan antusias beberapa pengunjung yang berpartisipasi meramaikan aniversari pendakian Gunung Kuta kala itu.